Aku kerja di Jakarta Selatan, ikut sama artis. Sama artis? Iya. Sama artis siapa nih ngomong-ngomong? Aduh, ya sama Andre Taulani. Oh, dengan Pak Andre Taulani, Iya, Pak Haji Andre yang sering muncul di TV itu warawiri. Oke, di sana itu kemarin Hai, welcome di Sugesti TV. Tempatnya berbagi informasi mengenai lowongan kerja, babysitter, pelatihan perawat lansia, penyaluran pembantu, dan semua hal yang berkaitan dengan perasisten rumah tanggaan. Semuanya ada di sini. Bagi kalian sahabat Sugesti yang kemarin masih penasaran bagaimana sih cara kerja infal di LPK Sugesti, yuk kita kulik. Di samping saya kebetulan sudah ada peserta kami, peserta infal yang kemarin ikut infal di LPK Sugesti. Kebetulan telah hadir di samping saya. Yuk kita kenalan langsung dengan salah satu peserta LPK Sugesti yang kemarin telah mengikuti infal di LPK Sugesti. Dengan Teh siapa? Dengan Teh Rina. Dengan Teh Rina, iya. Teh Rina asal dari mana, Teh? Saya asal dari Kuningan, Dari Jawa Barat. Oke, dari Ya. Kuningan. Teh Rina usia berapa, Teh? Usia 37 tahun. 37 tahun ya. Kemarin kerja ikut infal di kami. Awal pertamanya gitu, dapat informasi infal itu dari mana sih? Dulu dari temen dikasih tahu katanya ada kerja infal itu kan setahun sekali tuh, maksudnya gantiin ART yang lama gitu kan. Terus katanya gajinya juga lebih gede dari hari-hari biasa gitu kan. Pas kebetulan tahun ini aku sempetin gitu ikut infal. Pas aku lihat di sosial media gitu ada LPK Sugesti, aku ikut ke sini gitu. Gabung gitu. sama ini. Terus setelah ke sini gitu kan, setelah datang ke LPK Sugesti, bagaimana tanggapan Teh Rina ini mengenai LPK Sugesti? Seserem apakah ataukah bagaimana pengalaman secara pribadi dari Teh Rina sendiri mengenai LPK Sugesti ini setelah datang secara langsung ke kantor kami, bagaimana? Setelah datang ke sini, pas nyampe sini alhamdulillah banyak temennya juga gitu. Jadi nambah temen juga gitu. Nambah kita punya apa sih namanya sharing-sharing gitu, pengalaman, berbagi pengalaman sama teman-teman gitu. Ngomongin masalah infal gitu. Ternyata seru juga gitu. Jadi banyak teman gitu ya. Banyak teman gitu. Nambah pengalaman juga gitu. Teh Rina ini tahun infal sekarang ini pengalaman pertama atau udah sebelumnya ada pengalaman infal ini? Baru kali ini aku ngalamin infal pertama. Sebelumnya sebelum kerja infal ini Teh Rina kerja di mana sih sebenarnya? Aku kerja di Jakarta Selatan, ikut sama artis. Sama artis? Iya. Sama artis siapa nih ngomong-ngomong? Aduh, ya sama Andre Taulani. Oh, dengan Pak Andre Taulani, Iya, Pak Haji Andre yang sering muncul di TV itu warawiri. Oke, di sana itu kemarin bekerja sebagai apa sih Teh? Kalau boleh tahu? Juga sama ngurusin anak juga gitu. Oh gitu. Lumayan dong kalau ibaratkan kerja di rumah artis biasanya kan terkenal dengan gaji yang tinggi gitu kan. Ya, boleh kepo nggak? Berapa sih gajinya kalau di rumah artis gitu? Ya, banyak pemirsa juga ya, kayaknya yang lah. kepo. Lumayan lah. Di sana khusus kerja sebagai ART atau ada yang lain gitu yang dikerjakan di sana? Enggak, ART sama ya itu nemenin anaknya gitu yang cewek gitu. Oh gitu, oke. Teteh kemarin ada alasan dong ya kenapa ibaratkan bisa ikut infal di LPK Sugesti. Alasan utamanya apa sih Teh? Aku pengen tahu dong. Alasannya yang pertama sih aku pengen cari pengalaman. Yang kedua katanya ya gimana lebih gede gitu gajinya gitu kan. Terus pengen tahu juga maksudnya kerja infal itu seperti apa, pengen ngerasain juga pengen gitu. ngerasain ya, seperti itu. Enggak cuma kata orang gitu ya, ingin membuktikan sendiri intinya benar, seperti benar, itu ya Teh ya. Emang kemarin ada cerita-cerita apa sih mengenai infal kok mereka kebanyakan kok pada takut gitu? Enggak, jangan ikut. takut kalau masalah infal. Maksudnya kan gimana? infal di apa sih namanya dibatasin, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari gitu. Terus gajinya juga maksudnya kan per hari lebih gede dari hari-hari biasa gitu. Jadi ya
lumayan sih gitu daripada hari-hari biasa. Ada perbedaan ya, udah pasti berapa kali lipatnya Iya. kemarin dapatnya dibandingkan dengan hari biasa? Berapa kali lipat? Gede ya, lumayan, alhamdulillah. Oke, terus kemarin pas di LPK Sugesti dapat kerja infal, dapat di daerah mana? Dapat di daerah Kalibata, Jakarta. Kalibata. Dapat job apa kemarin? Dapat ART juga. ART juga. Sama nemenin cucunya main, ada cucu di situ, ada anak kecil gitu. Di sana ngerjain apa aja di sana? Di sana ada kucing juga. Oh, ngurus Padahal kucing. Aku tuh takut kucing. Takut kucing. Terus gimana nih di Tapi sana? sampai sana kan harus ngurus kucing juga kan. Gitu. Jadi aku mau tidak mau itu harus beradaptasi juga dengan kucing gitu kan. Karena di sana juga kucingnya banyak. Banyak. Ada berapa? 15. Ya Allah, 15. 15. Berarti majikannya pecinta kucing Ya, atau gimana? Ya, majikannya itu pencinta kucing dan sayang banget sama kucing Oh gitu. gitu. Terus, yang aku ini ya setiap kucing kan dikasih obat masing-masing gitu kan. Dan ada namanya juga masing-masing. Oh gitu. Aku juga harus ngapalin ngapalin nama-nama si kucing Ya. A, si kucing B Ya. gitu ya. Oke, selain itu selain ngurus kucing, pekerjaan apa lagi yang biasanya para pekerja infal lakukan gitu di rumah majikan? Biasa. Nih biar para pemirsa Sugesti TV juga nggak penasaran nih sebenarnya kerja infal di sana itu nggak semenyeramkan apa sih gitu. Enggak, ya biasa kayak beres-beres gitu di rumah gitu, kayak misalnya masak gitu, tapi nggak terlalu sibuk mungkin kayak hari-hari biasa gitu Oke, kan. Kalau misalnya ini ya nemenin, itu ada anak kecil yang nemenin gitu, nemenin cucunya main itu masak beres-beres seperti biasa ya di sana ya. biasa, gitu. Oke, selain itu apa lagi? Ada hal apa lagi yang biasanya para pekerja infal lakukan di rumah majikan di masa-masa infal itu? Apa ya, mungkin karena aku di situ ada banyak kucing, jadi aku fokusnya apa ya, ke kucing gitu kan. Harus ingat nama-nama, terus harus ingat obatnya masing-masing gitu kan. Fokus ke kucing dan fokus juga ke awasnya. Di situ ada cucunya yang mau kan kita harus nemenin main gitu kan. Terus ya namanya lebaran kan pasti ada saudaranya yang datang gitu main Oke, gitu kan. Kita juga benar-benar. harus sibuk juga kan di situ gitu. Tapi seru sih menurut saya. Seru. Oke. Gimana majikannya? Tanggapan majikan? Alhamdulillah, majikannya baik banget sama saya. Terus semuanya sekeluarga yang ada di situ baik sama saya. Mbaknya yang lama juga baik sama saya, perhatian sama saya. Oke. Gitu. Kemarin berapa hari dapat job infal di yang kemarin terakhir itu? Kemarin 14 hari. 14 hari lumayan 14 ya. hari, lumayan. Kalau ibaratkan seharinya 300.000 aja 14 hari udah lumayan loh guys. Lumayan, ya, Tuh kan buat kalian ibaratkan yang pengen kerja infal tuh udah ada kan pengalaman dari Teh Rina sendiri yang sudah merasakan pengalaman pertama kerja infal ternyata tidak semenyeramkan apa yang beredar di luaran sana ya, cerita-cerita yang seram gitu kan mengenai pekerjaan infal. Ini sudah ada buktinya. Oke Teh Rina, selain ngurusin kucing juga di sana tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang utama ya untuk ART-nya. Ada jam kerja khusus nggak sih kalau untuk tenaga kerja infal di momen infal itu? Jam kerja khusus ya? Gitu. Gimana ada kerja dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan? Kalau ART biasa kan biasanya jam kerjanya umum gitu. Kalau di kerja infal ini ada perbedaan nggak sih di jam kerjanya? Pas kebetulan mungkin aku dapatnya biasa aja, maksudnya aku mulai dari jam 5 gitu, biasa beres-beres gitu. Paling yang terpenting itu jam 7 itu harus ngasih makan kucing. Terus jam 12-nya lagi ada yang ngasih makan kucing, yang beberapa kucing gitu. Terus nanti jam 5-nya lagi gitu kan, ngurus kucing gitu. Terus paling apa ya, nggak ada sih buat saya karena majikannya itu baik banget sama saya, jadi nggak terlalu yang kerjaannya juga nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Oke, gitu ya. Karena kayaknya kebanyakan mereka yang di luar sana seram dengan pekerjaan infal itu biasanya double gitu kan dari job desk-nya gitu kan, karena udah melihat dari segi gaji gitu kan udah berbeda dari gaji ART atau babysitter atau nannysitter pada umumnya gitu di hari biasa. Tapi untuk Teh Rina sendiri pengalaman pertama ikut infal di kami
alhamdulillah ya, tidak ya. Nggak terlalu susah. Alhamdulillah menyenangkan ya gitu ya. Dengan santai gitu ya. Alhamdulillah dapat majikan juga yang begitu welcome gitu ya ke pekerja infalnya. Alhamdulillah itu rezeki Teh Rina sendiri ya. Terus kemarin pas di terakhir infal itu ada tambahan bonus nggak kira-kira nih? Saya pengen tahu nih. Alhamdulillah ada, alhamdulillah ada ya. Baik, jadi kita dapat gajinya itu lebih dari itu yang di situ gitu iya. dilebihin. Alhamdulillah. Mungkin dari Udah dari patokan dari LPK berapa? Ini di luar itu ya ada. Ya, Oke. benar. Saya juga kaget ya, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti rezekinya ya, rezeki Teh Rina di pengalaman pertama juga udah alhamdulillah ya, ternyata tidak seseram apa yang mereka sangkakan gitu kan, kerja infal via LPK Sugesti, dapat majikan juga alhamdulillah baik gitu ya, dapat bonus juga gitu ya. Plus satu lagi kalau menurut saya, apa itu? bisa itu sama kucing yang tadi yang tadinya takut karena emang dipaksa gitu kan, secara otomatis mau lah gitu kan. Kalau di tempat umum biasa ya kalau ada kucing, aduh menjauh gitu kan. Tapi pas aku kerja di sana kan banyak kucing kan. Jadi mau tidak mau deket sama kucing kan. Aku ngasih makan deket sama kucing. Jadi takut sih. Fobianya jadi hilang ya dengan sendirinya. Sedikit seenggaknya berkurang lah ya dibandingkan dengan pas belum kerja infal di yang banyak kucing itu ya. Oke, baik. Gimana lagi ya pertanyaannya? Nah, untuk kemarin di momen-momen terakhir pasca infal, bagaimana kesan dan kesan untuk di tempat majikannya sendiri menurut Teteh? Kesannya Secara keseluruhan gitu. aku bisa mengenal maksudnya sama banyak orang, terus bisa ketemu lagi sama orang-orang baru di situ gitu kan. Terus bisa punya pengalaman baru kerja di situ juga gitu. Terus orang-orangnya baik. Terus yang terakhir itu apa ya? Aku deket sama cucunya gitu dan nggak mau ditinggalin gitu sampai deket kayak anak sendiri. Aku kan suka sama anak-anak gitu kan. Jadi kalau lihat anak kecil gitu aku kayaknya pengen kayak anak aku sendiri gitu. Kalau ajak main ayo kita main gitu. Jadi pas kemarin aku pulang aja kayak aku juga sebenarnya sedih gitu ninggalin. Cuman karena kerja infal kan terbatas ya. Waktu sampai di hari yang ditentukan gitu. Ditawarin nggak sih dari kerja infal, ditawarin nggak untuk reguler lanjut gitu? Ditawarin nggak sama ditanya dulu gitu, katanya abis ini mau kemana katanya gitu kan. Cuman karena saya punya planning baru gitu ada, jadi kedepannya jadi aku kasih jawaban kayak gitu, punya planning gini. Oh ya udah deh gitu. Padahal majikannya ada keinginan untuk meneruskan ke reguler ya. Karena Teh Rinanya ada terbentur rencana lain mungkin ya. Jadi tidak dilanjut. Gitu. Tapi setelah pengalaman pertama infal ini di LPK Sugesti, adakah rencana untuk tahun depan ikut infal lagi ke LPK Sugesti? Kan udah tahu kan enak gitu. Gimana pengalaman Teteh mengenai LPK Sugesti nih, biar para pemirsa Sugesti TV tahu nih kerja via LPK Sugesti terutama infalnya gimana? Nggak, jangan pada takut, ikut infal ya di hari lebaran itu pasti menyenangkan gitu kan. Terus kan uangnya juga tambah kan, gajinya lebih gede gitu kan dari hari-hari biasa. Kalau misalnya bosnya lebih baik lagi, dapat THR juga, gajinya dibanyakin, terus dapat bingkisan juga kan. Terkadang ada juga yang diajak jalan-jalan ke mall kemana gitu kan, enak gitu kan. Ya pokoknya lebih seru deh menurut saya. Seru ya. Gitu. Teh Rina, aku pengen tahu dong, kan Teh Rina tuh pertama kali ya kerja infal gitu kan. Gimana pas pertama kali kedatangan Teh Rina di rumah majikan gitu kan, apakah harus ngapain nih gitu kan, ada perasaan harus ngapain aja sih kita gitu kan di sana, boleh ceritain nggak pengalamannya gimana? Pas nyampe sana aku masuk ke rumah, terus yang aku lihat rumahnya ya rumah kayak udah zaman dulu ya, rumah zaman dulu gitu, terus halamannya luas gitu, tamannya. Terus pas itu ya orang rumahnya datang kan, di situ ngasih tahu tuh, maksudnya orang rumahnya ibu gitu ngasih tahu pekerjaannya apa aja yang di situ gitu kan. Katanya nanti kamu di sini kerjanya
eh, apa ya namanya, biasa ngurusin rumah. Terus katanya di sini juga banyak kucing. Pas bilang banyak kucing, di situ aku kaget. Ya Allah, kan aku takut kucing ya. Maksudnya bisa enggak gitu, aku kerja sama bareng sama kucing gitu, aku harus ngurusin dia juga gitu kan. Terus ibu juga bilang katanya nanti kamu juga beresin taman gitu kan. Di depan ada, di belakang juga ada gitu kan. Terus biasa masak-masak juga gitu kan. Ya udah, terus gitu. Ya udah, dari situ aku ketemu sama mbaknya yang lama gitu kan. Terus aku nanya-nanya juga sama beliau gitu. Aku kerjanya di sini apa aja gitu kan. Karena yang di sana itu kan pekerjanya ada 2 orang. Yang pertama cowok, ya buat ngurusin apa namanya taman gitu kan. Sama yang ngurusin nyapu ngepel juga di dalam cowok gitu kan. Terus yang ceweknya itu buat masak juga, buat ngurusin kucing juga gitu. Nah, aku kan nanya kan sama mbak yang lama di sana, nanti aku kerjanya apa aja gitu kan. Terus dia kasih tahu sama mbaknya, nanti biasa kayak nyapu ngepel gitu. Terus nanti apa namanya, ngurusin kucing juga, jangan sampai lupa ngasih obat gitu kan. Ada berapa? Aku nanya kucingnya, ada banyak, ada 15. Wow. 15 lumayan. Yang dari fobia. Lari ya kalau ketemu sama kucing kan karena takut banget Ya, gitu bener, sama bener. kucing. Ini tahu-tahu ada 15, gimana perasaannya gitu? Gitu, aduh bisa enggak ya gitu kan, maksudnya kerja sama, maksudnya ngurusin kucing gitu kan, harus, aku takut digigit sebenarnya gitu, takut aja gitu. Tapi ada nggak digigit di sana? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Oh, Enggak, gitu, alhamdulillah. Karena apa ya, itu kucingnya kucing biasa gitu, bukan kucing Angora juga gitu kan. Enggak digigit juga, cuman saya kalau deket-deketan sama kucing, kalau nempel gitu geli gitu, takut. Lebih gitu. ke bulunya itu ya, yang geli-geli gimana gitu ya? Ya, Oke, ya. terus Gitu, gimana lagi? Pas gitu sama mbaknya, udah nggak usah takut katanya gitu, yang penting kamu hafalin ininya apa, obat-obatnya buat si kucing ini, si kucing ini, si kucing ini gitu kan. Terus kamu juga harus hafal namanya, kan bingung kan, berapa hari aku harus ngapalin nama-nama kucing kan. Orang kita ketemu Satu kucing satu nama gitu. Ini ada 15, Iya. bagaimana itu? Obatnya juga kan banyak, Oh, harus gitu. jangan salah obat kan. Maksudnya kan ada yang sakit ini, ada yang sakit batuk kan gitu kan. Oh, biasa kayak manusia ada sakit obatnya khusus itu. Khusus ya, kucing ada. Oh, gitu. Makanannya juga lebih mungkin lebih mahal gitu kan. Terus, majikannya juga daripada sama kita itu lebih mahalan kucing mungkin makanannya gitu kan. Pokoknya kita kalah deh sama makanan kucing, itu ada berapa banyak ya. Terus kalau dikasih makan juga kan itu ada 3 macam juga, itu maksudnya satu wadah gitu buat kucing kan. Apa sih namanya, macam-macam gitu. Harganya juga saya tahu mungkin lebih mahal gitu kan. Pas gitu, ini gimana sama kucing? Oke, ya aku lama-lama kan terbiasa sama kucing, ya beradaptasi beradaptasi gitu. Terus beradaptasi juga dengan keluarganya gitu, rumahnya betul, juga betul. gitu. Pas mbaknya sama yang masnya pulang kampung kan, aku ditinggalkan sendirian. Berarti sendirian tuh, Ya, yang menggantikan 2 ART itu sekaligus gitu ya. Oke. Dalam kondisi rumah yang besar gitu kan, aku agak takut juga gitu kan. Cuman gimana ini gitu, pengalaman pertama Infal, kerjanya gimana nih, takut kalau salah kan takut dimarahin kan, bener, gitu kan, bener. takutnya Oke, gitu kan. Aduh gimana, bisa enggak ya, tapi pas aku jalanin enggak ini juga, alhamdulillah bosnya baik gitu, enggak apa namanya, enggak terlalu rewel juga enggak gitu. Tapi untuk masalah kucing ya gitu, Mbak ini kucing udah dikasih obat belum ya, gitu. Jangan Jadi sampai lebih ke kucing ya ini mah ngurusnya gitu ya, bukan ke ART-nya gitu. Oh, gitu. Pokoknya udah Bu, aku udah kasih obat bener yang ini, iya sama yang ini udah semua gitu. Jadi apa ya, prioritas gitu buat kucing gitu kan. Yang lain diabaikan dulu nggak apa-apa deh, yang penting si kucing nih gitu keurus gitu. Ya, Oke. gitu. Tapi kan kita juga harus tahu jadwalnya, makannya jam berapa gitu kan. Terus nanti siangnya dikasih ngemilnya apa gitu kan. Terus sorenya dikasih makan jam berapa lagi gitu kan. Jadi kan aku harus berbagi waktu juga nih buat kerjaan yang lain, kayak masak, beres-beres juga gitu kan. Terus kucingnya belum lagi kalau misalnya
apa namanya, udah dikasih makan nih, tapi dia masih ngeong-ngeong aja kan. Jadi kan aku takut, pertama aku mau lari gimana, nggak mungkin juga kan. Betul. Gitu kan, harus aku hadapin juga gitu. Dulu kalau maksudnya kalau di luar aku takut lari gitu kan. Dan ini pernah kejadian, ceritanya aku buka gerbang kan, nah ibu mau keluar kan, mau jalan. Nah si kucing itu satu, siapa namanya aku lupa, dia keluar gerbang. Nah kata ibu, Mbak Rina, tolong masukin kucing. Gimana coba? Harus pegang kucing, kan aku nggak bisa pegang kucing. Sementara si kucingnya udah di jalan kan, di jalan. Aku gimana caranya? Aduh, aku gini aja, his. Dia nggak mau masuk. Susah ya emang kalau yang fobia kucing ya, beda dengan yang udah terbiasa gitu ya. Pas gitu, aduh gimana ini caranya supaya kucing masuk gitu kan. Akhirnya aku caranya udah digituin pakai kayu, dia nggak mau masuk juga gitu kan. Sementara kan udah di pinggir jalan kan, mobil keluar dia ikutan keluar gitu. Itu udah berapa kali tuh kucing kayak gitu. Jadi aku tuh takut suruh dipegang. Apalagi kalau misalnya kita ngasih obat kan, sementara obatnya nggak dimakan nih, harus dipegang kan? Pegang kucingnya, coba bayangin. Karena aku kan takut banget sama kucing. Harus dipegang kucing enggak. Aku caranya gimana? Caranya diulek itu obat, baru dimasukin ke makanan, baru dimakan sama kucing. Oh gitu. Ada triknya ya. Itu trik keluar dari sendirinya ya, karena fobia itu ya. Bener. Terus gimana lagi cerita selanjutnya? Habis itu ya udah, jadi udah beberapa minggu di situ masalah kucing udah akhirnya sudah terbiasa gitu kan. Terus kalau misalnya jam istirahat normal, bisa istirahat juga, nyantai juga gitu. Terus kita mainan juga sama cucunya ada gitu. Terus ya gitu, maksudnya apa ya, dukanya itu kalau misalnya kemarin kan lebaran, jadi kan sekeluarga pada keluar semua gitu kan ya. Jadi aku di rumah sendirian nih, takut juga, fobia juga kan. Aduh, rumah gede sendirian gitu ya, nggak ada orang, takut ada pencuri, temennya kucing doang, ada kucing gitu kan. Ya Allah, ini di rumah orang lagi kan, apalagi kan kita tanggung jawab ya, bener-bener, karena kita harus juga jaga rumah juga. Takutnya ada, misalnya ada pencuri yang masuk tiba-tiba, kan kita nggak tahu gitu kan. Ini caranya gimana, apalagi aku di sini kan infal kan berapa hari gitu kan, cuman beberapa hari. Jadi aku juga tanggung jawab sama walaupun di rumah nggak ada siapa-siapa, tapi kan mungkin ada barang apa gitu kan. Takut aja gitu. Akhirnya aku gembok itu siang-siang, aku gembok, udah biarin aja deh, yang penting aman kan. Gak apa-apa deh sendirian gitu kan, yang penting aman rumah gitu kan, terjaga dengan baik gitu ya. Oke, kalau kayak gitu. Teh, boleh diceritain gak sih kegiatan sehari-hari selama infal di sana itu, mulai dari kegiatan pagi hari nih, dari Teteh mulai bangun dari jam berapa, kegiatannya seperti apa tuh di jam-jam sibuknya, yaitu sampai selesai kerja itu, boleh diceritain nggak buat pemirsa Sugesti TV? Oh, saya bangun 4:30 pagi, habis itu sholat subuh, terus jam 5 saya di ruangan gitu, maksudnya di rumah beres-beres, nyapu, ngepel, lap-lap gitu, sampai selesai jam 6 gitu. Habis itu lanjut karena rumahnya kan besar ya, terus ada halaman juga gitu, terus tamannya juga ada depan belakang gitu. Terus habis itu jam 7 pagi saya ngasih makan kucing sampai jam 8 sampai selesai gitu. Habis itu lanjut saya beresin taman yang di depan sama yang di belakang gitu, selesai ya, sambil tuh nyuci biasa gitu sampai jam 10 udah selesai kerjaan gitu. Tapi kan karena ada, kalau misalnya ada setrikaan, aku nyetrika gitu sampai jam 11 udah. Karena pas di situ memang aku pagi nggak masak. Oh, nggak masak. Karena orang-orang rumah juga pagi juga nggak sarapan pagi gitu kan. Ya seadanya gitu. Kalau masaknya itu habis itu kita istirahat banyak tuh, ada waktu gitu kan, banyak waktu gitu. Mungkin setelah jam 4 sore baru aku mulai masak buat makan malam gitu. Iya. Habis gitu jam 5 sorenya aku ngasih makan kucing lagi gitu, sambil nunggu maghrib gitu. Habis itu kan biasa habis maghrib orang-orang rumah pada makan gitu. Nah, aku terus gitu selesai beres-beres lagi gitu kan, selesai udah istirahat di kamar gitu. Kalau menurut saya banyak istirahatnya gitu, alhamdulillah. Jadi sore juga
aku mulai jam 3 sore lagi gitu kan, maksudnya aku beres-beres gitu kan, sambil taman depan sama taman belakang aku beresin lagi gitu. Jam 9 malam baru aku ngasih makanan kucing lagi. Oh gitu. Gitu ya, cemilan aja gitu, sedikit-sedikit gitu. Terus yang dimasukin ke kandang dimasukin semua ke kandang gitu. Habis itu udah selesai. Nah di jam siangnya itu ada jeda waktu untuk istirahat nggak sih di biasa kan kalau jam kantoran itu isoma lah istilahnya, Iya. ada nggak? Kalau saya sih dari jam 11 kalau udah nyetrika ya, jam 11 siang itu sampai jam 1 jam 2 udah nggak ada kerjaan gitu, sampai jam 3 lah gitu. Paling kalau misalnya ada paketan yang datang gitu kan, kita harus standby kan maksudnya gitu. Paling kayak gitu-gitu aja sih. Ada istirahat waktu 2 jam gitu, 3 jam. Gitu. Nah waktu istirahat itu terkadang aku juga main sama cucunya gitu di jam istirahat gitu ya. Kerja tapi nggak terlalu capek sih, enak juga gitu, maksudnya banyak istirahatnya juga, dan kita juga punya kewajiban kan untuk, maksudnya kita tahu kita di sana kerja, jadi kita harus fokus juga ke rumah gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, nggak terlalu capek, enak juga sih, bisa nyantai juga gitu. Intinya nggak terlalu diporsir gitu ya untuk waktunya gitu kan. Ketakutan terbesar dari para pemirsa kan biasanya kerja infal ini pul-pulan gitu, tapi ternyata tidak ya gitu kan. Tidak seseram apa yang mereka bicarakan lah intinya gitu ya. Ada jeda waktu buat istirahat, ada buat istilahnya kalau orang muslim ya isomanya gitu, istirahat, sholat dan makan gitu ada ya. Buat makan, buat istirahat ada. Buat sholat juga ada. Oke, kalau gitu ya. Dari pengalamannya itu semoga ibaratkan Teteh tidak kapok ya, ibaratkan kerja infal via kami, meskipun ini pengalaman pertama ya, gabung pertama di LPK Sugesti di momen infal lebaran tahun 2023 ini, tetapi mudah-mudahan menjadikan ini sebagai acuan kedepannya nih buat Teteh, atau ada pula ibaratkan teman tetangga Teteh yang mau kerja infal via LPK Sugesti. Mudah-mudahan ini cerita Teteh ke kami sebagai pemicu atau penyemangat mereka bahwa jangan takut loh kerja infal via LPK Sugesti, tidak seseram apa yang mereka sangkakan gitu ya Teh. Oke, mungkin perbincangan saya untuk Teh Rina pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih ya Teh atas perbincangannya. Ini semoga menjadi bahan referensi untuk pemirsa Sugesti TV yang kemarin masih ragu ikutan kerja infal di LPK Sugesti. Mudah-mudahan ini jadi ini nih, ternyata di LPK Sugesti bagus nih kerja infalnya gitu ya. Semoga bisa menjadikan hal yang demikian gitu kan. Terima kasih sekali lagi Teh Rina. Makasih atas waktunya. Begitulah sahabat Sugesti, cerita salah satu peserta infal kami di tahun 2023 ini, terutama di Paskal di infal lebaran tahun ini. Untuk kalian semua sahabat Sugesti yang lagi mencari loker nih pasca infal lebaran, kebetulan di LPK Sugesti lagi banyak sekali job pasca infal lebaran. Kalian tinggal pilih aja. Dan untuk kalian yang butuh informasi mengenai lowongan kerja infal ataupun pasca infal di LPK Sugesti, kalian bisa kepoin kami di www.lpksugesti.com, atau kalian bisa juga langsung hubungi admin pemasaran kami di 08 777 64 kali 179. Demikian sahabat Sugesti semua, informasi yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bisa menjadi bahan referensi untuk kalian semua dalam memilih lowongan kerja, terutama pasca infal di tahun ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Goodbye to see you. LPK Sugesti selalu di hati. Dadah. LPK Sugesti selalu di hati.